Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di pertemuan ke-7 yang akan membahas bab ke-6 dari buku Termodinamika Cengal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab atau hukum kedua dari termodinamika. Pada awal-awal pertemuan, kita telah membahas tentang hukum pertama dari termodinamika, di mana hukum pertama dari termodinamika atau juga kita kenal dengan hukum kekekalan energi berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, akan tetapi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, hukum termodinamika 2 adalah hukum yang melengkapi hukum-hukum termodinamika, terutama hukum termodinamika pertama, di mana pada hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa proses berlangsung pada arah tertentu. Kegunaan hukum termodinamika 2 tidak terbatas hanya mengidentifikasi arah dari suatu proses, tapi juga bisa untuk mengetahui kualitas dari energi. Kita contohkan secara sederhana, sebuah kopi yang panas kita letakkan di atas meja. Nah, apabila kopi tadi kita diamkan selama beberapa menit, maka kopi tadi temperaturnya akan turun. Temperatur kopi akan turun. Hingga akhirnya temperatur kopi tadi akan sama dengan temperatur ruangan. Artinya, sepanjang kita mendiamkan kopi tadi, terjadi pelepasan kalor dari kopi ke ruangan sehingga temperaturnya setimbang. Nah, kondisi ini menunjukkan hukum termodinamika pertama, bahwa energi kalor dari kopi tadi bukan hilang, akan tetapi dia berubah atau berpindah dari kopi berpindah ke ruangan. Akan tetapi, hal ini tidak dapat kita balik. Maksudnya dibalik seperti ini. Kita punya kopi tadi, yang awalnya temperaturnya 80. Temperatur ruangan contohnya 25. Lalu kita diamkan sehingga terjadi pelepasan kalor. Hingga akhirnya temperatur kopi dari 80 turun jadi 25, sama dengan temperatur ruangan. Nah, pertanyaannya, bisakah kita diamkan kopi tadi di dalam ruangan sehingga kalor dari ruangan tadi masuk ke dalam kopi dan temperatur kopi naik lagi jadi 80? Atau kita balas arahnya. Ya, jadi tadi arah perpindahan kalornya keluar, kita diamkan supaya kalornya masuk lagi ke dalam secara natural. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Walaupun di dalam ruangan tadi kalor telah berpindah ke ruangan di luar tadi, akan tetapi kalor tadi tidak bisa serta-merta masuk lagi ke dalam kopi. Bagaimana cara kita memanaskan kopi? Maka kita butuh lagi pemanasan dari pemanas atau api atau pemanas elektrik dan lain sebagainya. Artinya prosesnya berjalan dalam satu arah, tidak bolak-balik. Nah, kita contohkan lainnya. Ini kalau temperatur seperti contoh kopi tadi. Begitu juga dengan tekanan. Contoh, kita punya tabung gas. Contoh awalnya tekanannya 600 kPa, tekanan luar 100 kPa. Lalu kita lubangi sehingga gasnya tadi keluar dan tekanannya jadi sama-sama 100 kPa. Nah, tekanan di dalam tabung tadi keluar ke lingkungan sehingga tekanannya sama. Tidak bisa kita diamkan tabungnya, lalu tekanannya masuk sendiri. Sehingga tekanan dalam tabung naik. Nah, ini tidak bisa. Untuk kita menaikkan lagi tekanan di dalam tabung, kita perlu perangkat kompresor untuk meningkatkan tekanan di dalam tabung. Atau seperti ini, ada massa yang tergantung dengan ketinggian tertentu, lalu kita lepaskan massanya, yang tadinya dia memiliki energi potensial, lalu kita lepaskan, dia turun menjadi energi kinetik, lalu momentum, sehingga dia diam di dasar. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita diamkan massanya, terus dia naik sendiri secara otomatis ke atas? Jawabannya tidak bisa. Nah, ketiga contoh ini menunjukkan bahwa perpindahan atau perubahannya, konversinya tadi, memiliki arah. Dan tidak bisa berlaku bolak-balik dengan sendirinya. Nah, sebelum itu kita perlu memahami beberapa definisi atau istilah. Yang pertama adalah heat
thermal reservoir. Heat thermal reservoir adalah sistem dalam keadaan setimbang yang cukup besar di mana sejumlah kalor dapat ditransfer ke dalam dan dari reservoir tanpa merubah temperatur reservoir. Heat reservoir atau thermal reservoir dapat berupa dua, yang source atau sumber atau sink dan sink. Ya, source dan sink. Source adalah sumber panasnya. Contoh sumber panas, matahari. Matahari ketika memancarkan energi panas ke bumi, temperatur dari matahari tidak turun karena adanya perpindahan panas tersebut. Artinya, ini adalah heat source. Atau contoh api unggun. Kita punya api unggun, kita pakai untuk memasak air. Nah, sebagian kalornya masuk ke dalam air tadi. Pertanyaannya, apakah kalau kita ambil sebagian kecil kalornya tadi, temperatur api akan turun? Jawabannya tidak. Maka api bisa digunakan sebagai heat source. Nah, yang kedua adalah low temperature heat reservoir atau reservoir temperatur rendah. Ini adalah heat sink, tempat melepas kalornya. Contoh udara. Ya, kita punya udara lingkungan, lalu di sini kita punya lilin. Lilin tadi melepaskan kalor ya, ke udara. Nah, pertanyaannya, apakah ketika udara menerima kalor dari lilin temperatur udara naik? Jawabannya tidak. Karena kalor yang dilepaskan oleh lilin sangat kecil jika dibandingkan dengan udara sekitarnya. Nah, maka udara bisa dijadikan sebagai heat sink, ya, sebagai low temperature heat reservoir. Atau contohnya, kalian naik motor. Nah, motor ini melepaskan kalor dari knalpot ke lingkungan. Apakah ketika kalian menyalakan motor tadi dan melepaskan kalor ke lingkungan, temperatur lingkungan akan naik? Nah, jika dalam skala lingkungan yang besar dan motor kalian cuma satu, maka jawabannya tidak. Lingkungan menjadi heat sink. Ketika dia menerima kalor dari motor tadi, temperaturnya tidak naik. Akan tetapi kasusnya berbeda jika kalian menyalakan motor di dalam kamar kos-kosan. Dalam kamar, kalian nyalakan motor. Nah, temperatur di dalam kamar itu dalam beberapa saat kemudian akan ikut naik. Kenapa? Karena lingkungannya kecil. Maka, apabila kasusnya seperti ini, lingkungan di dalam kamar tadi tidak merupakan heat reservoir, tidak merupakan low temperature heat reservoir atau tidak merupakan heat sink. Karena ketika dia menerima kalor, temperaturnya akan naik. Jadi, itu cara membedakannya. Selanjutnya adalah work reservoir. Sistem dalam keadaan setimbang yang cukup besar di mana sejumlah kerja dapat ditransfer ke dan dari reservoir secara adiabatik tanpa merubah tekanan reservoir. Ini contohnya seperti kita pakai kompresor. Ya. Kompresor, ini mesin kompresor, menyerap tekanan dari luar masuk ke dalam kompresor. Nah, ketika kita nyalakan kompresor tadi, artinya kita mengambil sebagian tekanan di luar ruangan masuk ke dalam kompresor, apakah tekanan ruangan akan turun? Jawabannya tidak. Artinya, ruangan tadi, lingkungan tadi bisa merupakan work reservoir. Dan yang ketiga adalah siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah sebuah sistem yang menjalani suatu rangkaian proses dan akan kembali pada keadaan asalnya, sehingga properti dari sistem pada akhir proses akan sama dengan pada saat awal proses. Nah, selanjutnya ada lagi mesin kalor. Mesin kalor atau heat engine adalah sebuah sistem termodinamika yang beroperasi secara siklus, di mana sejumlah kalor ditransfer kepadanya dan sejumlah kerja dilakukan. Secara sederhana kita bisa gambarkan mesin kalor seperti ini.
sebuah mesin kalor berada di antara dua reservoir. Berada di antara dua reservoir, yang satu high temperature reservoir atau source, yang kedua adalah low temperature reservoir atau sink. Di antaranya kita letakkan sebuah heat engine. Nah, sebuah heat engine yang berada di antara dua reservoir temperatur tinggi dan temperatur rendah, akan menerima kalor dari reservoir temperatur tinggi dan melepaskan sebagian ke reservoir temperatur rendah dan akan menghasilkan kerja. Nah, ini adalah ciri dari heat engine. Apabila dia bisa menerima sebagian kalor dari reservoir temperatur tinggi, melepaskan pada reservoir temperatur rendah dan menghasilkan kerja dari situ. Ini bisa kita tulis persamaannya sebagai Q in sama dengan W tambah Q out, atau besar kerja yang dihasilkan sama dengan Q in min Q out. Artinya, kalau dari high temperature reservoir dia masuk 100, lalu dia buang 80, maka dia akan menghasilkan kerja sebesar 20. Efisiensi thermal dari heat engine sama dengan hasil yang diinginkan. Bagi dengan input yang dibutuhkan. Contoh, tadi kalor yang masuk, kita gambar ulang, Q in 100, masuk ke heat engine. Maaf, kita hapus dulu. Kita gambar ulang tadi, dari high temperature reservoir, masuk ke heat engine, keluar ke low temperature reservoir. Masuknya 100, keluarnya 80, menghasilkan kerja sebesar 20. Nah, maka efisiensinya dari heat engine ini, efisiensinya sama dengan yang dihasilkan, hasil yang diinginkan yaitu 20, bagi dengan output yang dibutuhkan. Input yang dibutuhkan, berarti yang input yang 100. 20 per 100, maka efisiensinya 20%. Contohnya. Nah, untuk mesin kalor, efisiensinya bisa ditulis dengan persamaan ini, W net out dibagi dengan Q in. Efisiensi juga dapat dituliskan dengan persamaan 1 min QL per QH. Ya. Contoh tadi kan, QH-nya 100, QL-nya 80, ininya 20. Kita bisa juga hitung pakai persamaan ini. 1 min QL per QH. 1 min QL-nya 80, QH-nya 100. 1 min 0,8 sama dengan 0,2 atau 20%. Nah, sama hasilnya. Contoh, PLTU menghasilkan kerja bersih sebesar 50 MW dengan membakar bahan bakar yang menghasilkan 150 MW energi kalor pada temperatur tinggi. Tentukan efisiensi serta kalor yang dilepas ke lingkungan. Nah, tadi PLTN kita gambar secara sederhana. Ini PLTU. Menghasilkan 50 MW. Dengan cara membakar 150 MW dengan cara membakar bahan bakar yang menghasilkan 150 MW. Berarti yang masuk di sini 150 MW, yang keluar 50 MW. Pertanyaannya, efisiensi berapa? Efisiensi sama dengan kerja yang dihasilkan bagi kalor yang masuk. Kerja yang dihasilkan 50, kalor yang dimasuk 150. Maka efisiensinya sama dengan 0,33 atau 33,3%. Lalu pertanyaan selanjutnya, Q out-nya berapa yang keluar? Ya. Q in 150, W-nya 50, Q out sama dengan
Q in sama dengan W plus Q out. Q out sama dengan Q in min W. Atau 150 min 50 sama dengan 100. Kita dapat Q out-nya 100. Selanjutnya, untuk memindahkan kalor dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, untuk memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, kita membutuhkan perangkat yang namanya mesin refrigerasi atau pompa kalor. Ya. Secara natural, kalor akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Contoh, kita punya besi 100 derajat Celcius. Lalu temperatur ruangan 25 derajat Celcius. Maka secara natural kalor akan berpindah dari besi ke lingkungan. Karena temperatur besi lebih tinggi dari temperatur lingkungan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi? Atau arah sebaliknya. Maka kita perlu membutuhkan perangkat yang namanya pompa kalor atau refrigerator. Nah, kalau kita lihat di sini, ini reservoir temperatur tinggi. Reservoir temperatur tinggi, yang di bawah ini reservoir temperatur rendah. Artinya temperatur di atas lebih tinggi daripada temperatur di bawah. Nah, bagaimana caranya kita bisa memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi? Maka kita perlu perangkat yang namanya pompa kalor atau refrigerator. Nah, untuk bisa memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, maka kita butuh kerja. Di sini ada W in. Nah, apa yang membedakan antara pompa kalor atau heat pump dengan refrigerasi, mesin refrigerasi? Mesin refrigerasi adalah sistem termodinamika yang beroperasi secara siklus yang mengambil kalor dari ruang yang akan didinginkan yang bertemperatur rendah dan memindahkan ke ruang yang bertemperatur tinggi. Sementara heat pump adalah sistem termodinamika yang beroperasi secara siklus yang mengambil kalor dari ruang bertemperatur rendah dan memindahkan ke ruang yang bertemperatur tinggi atau ruang yang dipanaskan yang bertemperatur tinggi. Atau secara sederhana, mesin refrigerasi itu dipakai untuk mendinginkan ruangan. Heat pump dipakai untuk memanaskan ruangan. Nah, contoh seperti ini. Mesin refrigerasi itu AC atau kulkas. Ya. Kalau kalian perhatikan AC, ini kita punya rumah, kita pasang AC. Nah, temperatur di dalam ruangan contoh 25 derajat. Temperatur di luar pada siang hari 40 derajat. AC tadi mengambil kalor dari 25 derajat dibuang ke 40. Di mana secara natural harusnya kalor itu dari 40 ke 25 secara natural. Tapi dengan perangkat AC tadi, kita bisa menyerap kalor di temperatur 25, membuangnya ke 40. Ya, maka kita butuh perangkat AC. Nah, sementara heat pump biasanya digunakan pada saat musim dingin, musim salju, di mana temperatur di luar mungkin 10 derajat Celcius, tapi kita ingin di dalam rumah 25 derajat Celcius, maka kita pasangkan heat pump. Sehingga heat pump tadi mengambil kalor dari minus 10, dilepaskan ke 25. Sehingga ruang kita bisa tetap hangat pada saat di luar itu temperaturnya beku. Nah, ini saja yang membedakan. Sementara perangkatnya dan prinsipnya sama. Nah, untuk mesin refrigerasi dan pompa kalor menampilkan indeks kerjanya atau efisiensinya dengan COP. Dan nilai COP umumnya berada di atas 1. Nah, untuk pompa kalor, COP sama dengan mirip seperti efisiensi, hasil yang diinginkan bagi input yang dibutuhkan. Oke. Nah, kita kasih angka. Untuk menyerap 100 kalor dari temperatur rendah dibutuhkan 20
untuk menyerap 100 energi dari temperatur rendah dibutuhkan 20 kerja. Maka kalor yang dilepaskan ke lingkungan jadi 100 tambah 20, 120. Nah, COP untuk heat pump artinya yang kita butuhkan hasil yang diinginkan bagi input. Inputnya ini 20. Bagi 20-nya jelas. Lalu hasil yang diinginkan yang mana? Yang 120 atau yang 100? Nah, untuk heat pump yang kita butuhkan panasnya, kalori yang dilepaskan, bukan kalori yang diserap. Maka untuk heat pump kita pakai QH 120 per 20 atau persamaannya jadi QH per W. Untuk refrigerasi, COP refrigerasi, kalau hasil yang diinginkan bagi kerja yang masuk, sama, per W-nya sama. Akan tetapi untuk refrigerasi yang kita butuhkan bukan panasnya, tapi dinginnya, penyerapan kalornya. Maka yang di atas ini yang 100 atau yang KL. Sehingga untuk refrigerasi persamaannya jadi seperti ini, KL per W. Untuk heat pump persamaannya jadi seperti ini, KH per W. Hukum termodinamika kedua selanjutnya adalah hukum termodinamika kedua terdiri dari dua statement. Yang pertama statement dari Kelvin Planck, yang kedua statement dari Clausius. Statement dari Kelvin Planck menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah alat yang beroperasi dalam sebuah siklus menerima panas dari sebuah reservoir tunggal dan memproduksi sejumlah kerja bersih. Atau dapat diartikan tidak ada sebuah alat yang bekerja dalam sebuah siklus menerima panas dari reservoir temperatur tinggi dan mengubah seluruhnya menjadi kerja atau efisiensinya 100%. Kita gambar seperti ini. Ini heat pump. Maaf, ini heat engine. Dia menerima kalor, lalu menghasilkan kerja, di mana kerja itu sama dengan kalor yang masuk, atau 100% kalor yang masuk jadi kerja, sehingga Q out-nya sama dengan 0. Nah, ini nggak mungkin, menurut Kelvin Planck. Artinya, kalau ada sebuah heat engine yang menerima kalor, sejumlah kalor, maka dia harus buang sebagiannya untuk bisa menghasilkan kerja. Atau dalam kata lain, efisiensi itu di bawah 100%. Tidak mungkin sama dengan 100%. Karena kalau efisiensinya 100%, artinya seluruh kalor yang masuk itu bisa dirubah menjadi kerja dan tidak ada kalor yang dibuang. Ini adalah statement dari Kelvin Planck. Nah, selanjutnya adalah statement dari Clausius. Statement dari Clausius ini pada heat pump atau pada refrigerator. Kita gambar lagi. Ini refrigerator. Qin, maaf ini QL. Kalor yang diserap pada temperatur rendah. Kita gambar ulang saja. Ya, ini high temperature reservoir, ini low temperature reservoir, ini refrigeratornya. QL, ini W-in. Dan ini ada QH. Nah, statement dari Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat peralatan yang beroperasi secara siklus hanya mentransfer kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, sehingga COP-nya tidak terhingga. Artinya, statement Clausius ini menyatakan bahwa tidak mungkin kita menyerap kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi tanpa membutuhkan kerja. Ya. Jadi ini terjadi tanpa ada kerja yang masuk. Ini tidak mungkin. Sehingga dari kedua statement ini kita bisa membantah tentang adanya teori yang menyatakan bahwa kita bisa membuat sebuah mesin yang tanpa energi.
Contoh, kita bisa membuat mesin yang ini disebut sebagai workless refrigerator. Di mana workless refrigerator tadi itu dia bisa menyerap kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi tanpa butuh kerja. Lalu kalor dari yang diarahkan ke temperatur tinggi dimasukkan ke dalam engine sehingga engine tadi menghasilkan kerja. Jadi tanpa ada input dia bisa menghasilkan output. Nah, ini tidak mungkin. Atau yang B, tidak mungkin efisien engine itu 100%. Kalau efisien engine 100%, maka kita bisa membuat workless refrigerator. Maksudnya seperti ini. Ini heat engine yang 100% tadi. Masuk kalor jadi kerja. Kerjanya dipakai untuk menggerakkan refrigerator sehingga refrigerator tadi tanpa perlu kerja. Tanpa perlu kerja dari luar. Ini juga tidak mungkin. Jadi prinsip-prinsip itu dikenal dengan perpetual motion machine. Perpetual motion machine itu mesin yang tanpa energi atau sekarang terkenal dengan free energy engine atau free energy generator. Ya, ada generator bebas energi. Nah, ini hal-hal yang tidak mungkin karena melanggar hukum termodinamika 1 dan kedua. Nah, selanjutnya siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang mendasari siklus heat engine dan refrigerasi. Di mana siklus Carnot itu terdiri dari pertama langkah ekspansi reversible, selanjutnya ekspansi adiabatik, dilanjutkan dengan kompresi reversible dan kompresi adiabatik. Nah, siklus Carnot ini adalah sebuah siklus teoritis yang menunjukkan kondisi terbaik yang mungkin didapatkan dari adanya perbedaan dua temperatur reservoir. Sehingga kita bisa menuliskan efisiensi dari siklus Carnot dengan persamaan ini. 1 min Tc, temperatur rendah, temperatur cold, bagi Th. Atau Th min Tc bagi Th. Nah, prinsip Carnot, efisiensi mesin kalor irreversible secara selalu lebih kecil dari efisiensi mesin kalor reversible yang bekerja di antara dua reservoir yang sama. Jadi efisiensi kalor aktual itu selalu lebih kecil dari efisiensi kalor dari siklus Carnot. Efisiensi seluruh mesin kalor reversible yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama akan memiliki efisiensi yang sama. Berdasarkan siklus Carnot atau prinsip Carnot, Kelvin mendefinisikan temperatur sehingga efisiensi thermal sama dengan 1 min KL per KH atau 1 min TL per TH untuk mesin kalor reversible. Nah, mesin refrigerasi Carnot adalah mesin refrigerasi yang berdasarkan pada sistem Carnot, di mana mesin refrigerasi Carnot tadi merupakan atau Carnot refrigerator tadi menghasilkan COP tertinggi yang secara teoritis mungkin terjadi apabila diletakkan pada sebuah di antara dua temperatur reservoir yang sama. Contohnya, sebuah mesin heat engine menerima 500 kJ dari high temperatur reservoir yang bertemperatur 652 derajat Celcius dan melepaskannya ke low temperatur reservoir yang bertemperatur 30 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitunglah berapa efisiensi thermal dari mesin Carnot. Yang kedua, berapa kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, diketahui temperatur tingginya, TH-nya 652 Celcius. Ini harus kita rubah dulu ke Kelvin dengan cara menambah 273. Ya. Sehingga temperatur tingginya adalah 925 Kelvin. Lalu temperatur rendahnya 30 derajat Celcius. Kita tambah dengan 273 jadi 303 derajat Kelvin.
Nah, untuk mengetahui efisiensi thermal Carnot-nya, kita bisa pakai persamaan 1 min TL per TH, yaitu 1 min 303 bagi 925, sehingga kita dapat efisiensinya 67,2%. Nah, ini adalah efisiensi yang secara teoritis paling tinggi yang bisa dicapai sebuah heat engine apabila seluruh prosesnya berlangsung secara reversibel. Artinya kalau ada orang yang mengklaim dengan temperatur yang sama, 652 derajat Celcius itu temperatur tinggi dan 30 di temperatur rendah, dia bisa menghasilkan efisiensi di atas ini, maka itu adalah klaim yang bohong. Lalu pertanyaan kedua, berapakah kalori yang dilepas ke lingkungan? Nah, kita bisa pakai persamaan ini. QL per QH sama dengan TL per TH. Ya, kita tahu QH-nya 500, QL-nya belum tahu. Maka kita bisa pakai persamaan ini. QL per QH sama dengan TL per TH atau QL sama dengan TL per TH kali QH. Yaitu TL per TH tadi TL-nya 303, TH-nya 925 dikali dengan QH-nya 500. Sehingga kita dapat 500 kali 0,328 yaitu 164 kJ. Jadi apabila ada 500 kJ yang masuk ke dalam sebuah mesin Carnot dengan selisih temperatur seperti ini, maka QL-nya adalah 164 kJ. Selanjutnya, sebuah inventor mengklaim bahwa dia dapat menemukan sebuah heat engine yang memiliki efisiensi 80%. Nah, ini klaimnya, efisiensi 80%. Ini klaim atau mengaku bahwa dia bisa membuat mesin yang berefisiensi 80% yang bekerja di antara dua temperatur, yaitu temperatur 1000 dan 300. Nah, itu klaimnya bahwa 80% efisiensi bisa dihasilkan apabila heat engine tadi bekerja di antara temperatur 1000 Kelvin dan 300 Kelvin. Nah, kita disuruh menguji apakah klaim tersebut benar. Cara mengujinya dengan mencari efisiensi Carnot-nya. Efisiensi Carnot 1 min TL per TH, maka 1 min 300 per 1000 sama dengan 0,7 atau 70%. Artinya efisiensi maksimalnya, efisiensi Carnot-nya, itu hanya 70%, sementara klaimnya 80%. Artinya klaim ini pasti bohong, karena efisiensi maksimalnya hanya di 70%. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.